Assalamualaikum majikan, seperti janji babu kemarin kan hari ini bener ada TC, tapi kita di sini karena ngadem di sini aslinya lebih panas, lebih dingin. Di tempat kemarin kita sampai gombios begitu ya. TC kali ini tuh lagi-lagi kita ngebahas dari sebuah tweet yang lagi viral. Kemarin kan kasus Mr. Sting tuh lagi viral tuh. Nah kalau ini nih cerita horor di X yang emang pada gila-gila viral. Ini tuh cerita dari akun X Bang Batch Illustration yang sebenarnya postingannya itu udah dari bulan Januari kemarin. Tapi tiba-tiba threadnya tuh baru-baru ini naik lagi karena banyak yang ngomongin sampai kalian pada request minta diceritain. Judul threadnya itu tuh Santet Segoro Pitu. Yang di sana narasumbernya tuh sampai ngirim ada foto bapaknya muntah darah. Ya cuman emang di sini kita nggak bisa tampilin yang tadi tegur sama YouTube. Jadi kalau kalian penasaran kepo langsung aja lihat tuh di akunnya Bang Bes tadi, nanti linknya ada di bawah ya. Cuma ya lihatnya jangan ambil makam, ntar ada mual lu pada. Oke udah langsung aja nih, tweetnya itu menceritakan tentang persaingan dagang di pasar. Sampai-sampai pada kirim-kiriman santet. Tapi by the way kalian pernah dengar gak sih? Kalau katanya di pasar itu emang banyak setannya ya? Mungkin bener kali ya. Abisnya kalau gue misalkan nganterin emak gue ke pasar nih, bilangnya dari rumah Lisa cuma mau beli cabai sama bawang doang gitu ya. Ntar pulang-pulang gemblokannya banyak bener. Tahu-tahu beli sutil lah, minyak lah lagi diskon tuh, beli garam segala macam, dibisikin setan kali ya di sana. Maksud hati mau hemat lah malah boros. Dan di tweet itu katanya ya, Rasul itu pernah berkata, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Apa iya benar begitu majikan nih? Mohon maaf kan kita agamanya cetek ya, kita gak paham baru denger malah. Abisnya katanya di pasar itu banyak yang tipu-tipu, banyak yang riba gitu kan, janji palsu. Bahasa sekarangnya mungkin apa ya? Overclaim cena, kayak timbangan belum sampai sekilo udah dibilang sekilo lebih. Hati-hati lo, ntar timbangan lo di akhirat juga dimain-mainin, dosa lo lebih banyak, lebih berat. Iya, amit-amit ya, nunggu minzalik ya. Nah cerita ini tuh base dari pengalaman narasumber yang bernama Ardi. Awal mula kejadiannya itu tuh tiba-tiba katanya suatu hari bapaknya muntah darah tuh pas mau berangkat kerja jualan di pasar. Dan muntah darahnya itu tuh bisa berkali-kali dalam sehari, gengs. Masalahnya katanya muntahnya itu bukan karena sakit medis, melainkan memang kena tadi tuh santet segoro pitu. Yang mana kata segoro itu kalau dalam bahasa Jawa artinya laut, dan pitu itu 7. Jadi santet dari 7 lautan. Karena katanya santet ini tuh dikirim pakai jasa jin dari 7 lautan, gengs. Makanya efeknya bisa dahsyat banget. Perkara berarti itu jinnya udah mampu melewati lautan atau ngelewatin batas teritorial daerah kekuasaannya sendiri. Kan biasanya kita udah sering denger ya, kalau misalkan gitu udah pindah pulau segala macam apa santet, guna-guna, ya gitu-gitulah hilang, kagak bakal berefek lagi. Karena jin atau makhluk yang dikirimkan itu tuh nggak bisa nyebrang lautan. Dikarenakan di lautan itu kan ada penjaga teritorialnya sendiri ya, macam kayak misalkan apa, Nyi Roro Kidul. Jadi jin-jin kiriman buat santet, buat pelet segala macam sejenisnya itu nggak berani ngelawan penguasa laut. Nah tapi kalau santet segoro pitu ini tuh beda cerita. Karena jinnya memang dikatakan lebih sakti, macam kayak jin-jin terpilih yang memang punya akses gitu buat nyebrangin lautan. Makanya jatuhnya lebih berbahaya dan lebih seram. Kalau kata penjelasan threadnya memang begitu. Nah, bapaknya Ardi sendiri memang punya toko sembako di pasar tradisional. Dan di toko sembakonya itu bisa dibilang sukses, rame. Karena dari toko sembakonya itu tuh bapak bisa menghidupi keluarga kecilnya. Bahkan dia bisa nyekolahin si Ardi tuh sampai kuliah. Nah, Ardi sendiri tuh punya 2 adik sebenarnya. Ada yang satu namanya Arif, masih 3 SMP, sama yang paling kecil namanya Shiva 2 SD. Dan di pasar itu sebenarnya nih ada 3 toko sembako yang lain tuh yang lebih besar, lebih lengkap daripada toko si bapak. Tapi entah kenapa nih memang toko bapaknya Ardi yang paling laris dan paling banyak pelanggannya. Kalau orang-orang mah bilangnya soalnya harga di toko bapak tuh emang sedikit lebih murah dibandingkan toko-toko kompetitor. Yang mana buat kita sebagai pembeli kan ngincernya emang harga yang paling murah. Dan buat bapak sendiri tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, untungnya kecil aja, yang penting barangnya dia bisa muter dan barangnya baru terus gitu, nggak ada stok yang jadinya kadaluarsa. Cuma selain harga murah, tokonya bapak ini juga bukanya sampai malam, gengs. Maksudnya lebih lama dibandingkan toko-toko lain tuh yang di sebelah-sebelahnya. Dan kalau hari besar misalkan apa lebaran, tahun baru, itu juga bapak suka apa sih ngasih bingkisan kecil lah, hadiah-hadiah ke pelanggan biar buat maintain kan, jadi seneng pelanggan ya, apalagi ibu-ibu. Ya namun mungkin ada aja tuh pihak-pihak yang merasa iri, nggak suka gitu karena tokonya bapak nih paling laris. Karena itu beberapa kali memang dari awal nih si bapak sering nemu tuh namanya apa, bunga-bunga, tanah kuburan ditabur di depan toko. Lah, jadi keinget teman cerita yang kemarin. Nah makanya begini juga nih ceritanya nih, mirip-mirip. Cuma bapak mikirnya ya udahlah,
pasrah aja, mungkin itu cuma orang-orang iseng. Karena waktu itu pun tokonya mah tetap aja rame dan bapaknya Ardi juga baik-baik aja, maksudnya sehat. Sampai pernah suatu malam pas lagi bantu-bantu bapak di toko tuh, si Ardi ini ngeliat kayak ada penampakan gitu. Jadi ada sosok kakek-kakek yang jongkok deket tempat sampah di luar tokonya tuh. Tapi pas diliatin, tahu-tahu kakek itu tuh berdiri dan ternyata tinggi banget, gengs, kayak jangkung nggak normal gitu. Ya Ardi langsung teriak dong ke dalam toko. Dan abis lihat penampakan itu, si Ardi sakit demam. Nah cuman yang paling aneh nih, pernah juga malam-malam saat kondisi pasarnya udah agak sepi, udah pada tutup. Nah tokonya bapak kan tadi emang bukanya lebih lama ya, lebih malam daripada toko-toko yang lain. Pas Ardi lagi ngobrol-ngobrol santai sama bapak, tiba-tiba nih dari kejauhan terdengar ada kayak suara rame banget. Sekilas sih suaranya kayak ada segerombolan massa yang lagi ngedeket. Ya bapak sama Ardi panik dong, dikira mau ada penjarahan begitu loh. Trauma masa lalu. Zaman 98 kan toko-toko dijarahin. Ya refleks bapak langsung nutup rolling door toko tuh, pintunya ditutup. Dan dari dalam nih memang si Ardi sama si bapak mendengar suara tadi tuh semakin mendekat. Jadi kayak ada pasukan suku pedalaman dari mana gitu lagi pawai. Aneh banget suaranya. Sampai berber kayak di depan toko. Lama gengs, 30 menitan. Namun akhirnya lama-lama menjauh perlahan sampai hilang. Dan pas bapak buka pintu toko lagi, dilihat sepi, nggak ada apa-apa. Nah besok paginya ternyata tokonya bapak itu ada lagi ditemukan benda aneh di depannya, yaitu sesajen sama kayak ada tulang belulang. Lama-lama bapak juga ngerasa begah gitu, dia marah ya, ngerasa ini orangnya pada ngiseng banget sih, makin keterlaluan deh. Kayak makin dibiarin kok malah makin menjadi. Akhirnya sama si bapak, sajen yang ada di depan toko itu tuh langsung diinjek dan ditendang sambil si bapak ini teriak, "Podo majo kabeh, aku ora wedi." Pokoknya si bapak tuh yakin pelakunya itu ya paling nggak jauh-jauh nih dari orang-orang sekitar pasar yang merasa iri sama dia. Namun setelahnya ya gengs ya, bapak malah ambruk sakit. Sampai bapak nggak bisa jalan, susah ngomong pula. Dan muntah-muntah darah itu. Tapi pas dibawa ke dokter tuh, masa cuma dibilangnya kena asam urat, terus dikasih obat ya udah disuruh pulang. Padahal di situ kondisi bapaknya udah lemas. Mukanya juga udah pucot gitu karena rasa sakit. Habisnya bener aja, beberapa hari bapaknya nih minum obat dari dokter tadi, nggak ada tuh kunjung membaik. Malahan kondisinya malah makin parah. Si bapak mulai muntah darah lagi tuh, dan terus-terusan nggak berhenti. Nah, Ardi mikir, apa mungkin bapaknya nggak cocok sama rumah sakit yang kemarin ya? Coba deh dibawa ke rumah sakit lain gitu buat second opinion. Ternyata sama aja. Dokter lain juga nggak bisa mendiagnosa secara pasti itu penyakit bapaknya apaan. Nah, sampai beberapa tetangga, saudara, kenalan, semuanya tuh pada kayak ngasih masukan. Ya rata-rata pada bilang, coba deh dibawa ke orang pinter aja, siapa tahu itu bapakmu kena penyakitnya bukan penyakit medis memang. Tapi ibu sama Ardi waktu itu masih denial. Mereka masih mengedepankan logika, di mana semua bisa dijelaskan lah secara medis. Jadi mereka tetap tuh kekeh masih nyari rumah sakit yang sekiranya lebih bagus. Cuman ya, belum juga nih urusan bapak selesai. Alahnya kok ibu ini tiba-tiba ikutan sakit. Dimana si ibu tuh demam sama pusing-pusing. Lama tuh sekitar 10 harian. Cuman ya kondisinya sebenarnya nggak lebih parah dari bapak ya, kayak penyakit enteng gitu dilihatnya. Mungkin masuk angin, kecapean segala macem. Namun tiba-tiba kok ibunya si Ardi tuh meninggal. Innalillahi begitu ya. Kejadiannya nggak disangka-sangka membuat keluarganya Ardi tuh kacau, kaget. Dikiranya kemarin sakit biasa kok bisa sampai meninggal. Alhasil si Ardi yang terpaksa take over toko tuh untuk menggantiin posisi orang tuanya. Sementara adiknya si Arif tuh yang ngurus bapak sama adiknya Syifa di rumah. Sebenarnya Ardi sendiri tuh masih terpukul dan sedih banget dengan kondisinya pada saat itu. Cuma ya mau gimana lagi, hidup kan harus tetap berjalan. Dia juga butuh uang untuk pengobatan si bapak nih sama adik-adiknya juga kan masih pada sekolah. Hari-hari pertama gantiin bapak tuh katanya berat banget. Apalagi Ardi juga pernah dengar istilah seburuk-buruknya tempat ialah pasar. Walaupun si Ardi ini memang sudah tumbuh besar dan familiar banget dengan lingkungan pasar. Udah pernah lihat segala macam lah namanya. Pedagang pada berantem, perkelahian antar preman, pungli, pencurian, penjamretan. Cuma ketika tidak ada bapak di sampingnya, semua itu terasa menjadi sangat berat. Ardi ini merasa menanggung masalah dan beban hidupnya sendirian. Ditambah karyawan tokonya bapak itu pada satu persatu keluar alias resign. Mereka bilang semenjak bapak sakit, mereka tuh sering merasa katanya ada gangguan-gangguan yang aneh di toko. Jadi pada takut. Sampai ujung-ujungnya ya udah si Ardi udah nggak punya karyawan lagi, nggak ada yang mau kerja di sana. Tinggal Ardi sendiri udah jagain toko single fighter. Ya mana kalau pas tokonya lagi rame, Ardi sendirian keteteran lah. Bahkan kadang saking capek dan nggak fokus jatuhnya ya Ardi ini sampai salah apa? Masukin belanjaan orang atau salah ngasih kembalian yang pelan-pelan nih. Satu persatu pelanggannya itu mulai berpaling ke
toko lain. Karena ya merasa nggak puas berbelanja di situ, salah mulu loh. Ujung-ujungnya tokonya si Ardi ini tidak selaris dulu. Tapi gimana pun juga ya udah, Ardi berusaha tetap survive ya. Ardi ini tetap berusaha menjalani toko itu sebaik mungkin. Sampai pernah satu hari nih, waktu si Ardi lagi bengong gitu kan, pelanggan udah mulai sepi soalnya. Dia ngeliat ini toko di seberangnya yang memang merupakan salah satu toko saingan bapak, ada punyanya tuh namanya Pak Wicak. Si Ardi kan kayak lagi bengong aja gitu, nggak maksud apa-apa memang, tapi matanya tertuju ke arah tokonya Pak Wicak yang lagi rame. Di situ Pak Wicak tuh ngeliat tuh si Ardi tuh lagi ngeliatin tokonya dia. Tahu-tahu si Pak Wicak langsung datengin si Ardi. Dia bilang kayak, "Kenapa? Kamu mau nasibmu kayak bapakmu?" Habis itu ya udah pergi gitu aja. Lah, si Ardi bingung kan. Selain tokonya Pak Wicak, sebenarnya ada toko saingan lain lagi. Yang punya tuh namanya Pak Desardi. Tapi sebenarnya Pak Desardi itu adalah kakak dari ibunya Ardi, kakak langsung. Jadi masih saudara banget. Cuma karena waktu itu ya merasa jadi saingan ya tokonya ya, sempet cekcok dulu sama bapak. Pak Desardi kayaknya emang nggak suka tuh kalau tokonya si bapak lebih rame daripada tokonya. Soalnya tokonya dia sebenarnya lebih besar, tapi kenapa yang lebih rame si bapak? Apalagi beberapa pelanggannya Pak Desardi itu sempet pindah jadi belanjanya di toko bapak. Ya semenjak saat itu si Pak Desardi keki. Dan sejak ibu meninggal tuh, juteknya si Pak Desardi ini juga makin menjadi-jadi. Seolah-olah dia negesin kalau bapak Ardi sama adik-adiknya itu udah bukan bagian dari keluarga besarnya dia lagi. Udah putus hubungan karena ibu udah nggak ada gitu loh. Ya udah nih ya, dari kejadian tadi Pak Wicak Tato datang, besok-besoknya pas toko nih hampir tutup, Ardi ngelihat ada perempuan yang kira-kira seumuran dia keluar dari tokonya Pak Wicak dan berjalan ke arah tokonya. Awal mulanya si perempuan itu terlihat mukanya pucet doang. Tapi pas sampai deket nih ke tokonya si Ardi, terus beber sampai di depan mukanya Ardi, si perempuan itu kayak marah dan teriak, "Mana bapakmu? Mana bapakmu?" Dan banyak lendir yang kayak terciprat gitu keluar dari mulutnya pas lagi teriak, "Mana bapakmu? Mana bapakmu?" gitu loh. Ya di situ si Ardi langsung kayak merem, dia kaget gitu kan. Tapi pas buka mata lagi, sosok perempuan itu udah nggak ada. Yang tiba-tiba di depan tokonya malah ada tumpukan bangkai tikus yang sebanyak banget. Ya karena tadi kan si Ardi taunya cewek itu datangnya dari toko sembakonya si Pak Wicak. Ardi jadi penasaran dong kenapa sosok itu bisa muncul dari situ. Besok si Ardi tuh nyamperin tokonya Pak Wicak. Di salah satu dinding tokonya Pak Wicak tuh dipajang foto perempuan tersebut yang mukanya sama persis dengan yang Ardi lihat semalam memang. Tapi di situ Pak Wicak langsung galak. "Mau apa kamu datang sini?" "Saya nggak mau cari ribut kok Pak. Cuma penasaran, kemarin aku lihat perempuan di foto ini tuh keluar dari toko Bapak datengin saya." "Wah, kurang ajar kamu. Dia anakku yang udah meninggal. Dan anakku tuh meninggal gara-gara ulah bapakmu. Cepat pergi dari sini sebelum aku kehabisan kesabaran." Ardi yang diusir begitu langsung pergi dong dia. Ya kan dari awal dia memang bilang nggak mau nyari ribut. Tapi dalam hatinya dia bertanya-tanya kayak, "Hah? Berarti yang kemarin anaknya Pak Wicak dan udah meninggal gara-gara bapak. Maksudnya gimana? Kok bisa?" Karena saking penasarannya nih, si Ardi ini sampai berani-beraniin datang ke tokonya Pak Desardi walaupun dia tahu bakal dijutekin juga. Dan di situ si Pak Desardi ini bilang, anaknya Pak Wicak itu tuh meninggal karena sakit. Dulu Pak Wicak nggak punya uang buat bayar pengobatan anaknya itu karena tokonya sepi. Nah, dari jawaban Pak Desardi, Ardi ini menarik kesimpulan kalau wajar aja mungkin Pak Wicak nih nyalahin bapak soalnya sama nih kayak Pak Desardi. Beberapa pelanggan mereka jadi beralih ke toko bapak yang membuat toko mereka jadi sepi. Jadinya nggak punya duit. Cuma kan Ardi berpikir lah, kalau begitu jangan nyalahin bapak lah, nyariin pelanggannya kenapa pindah ke sini gitu loh. Kan itu di luar kuasanya dia. Namun setelah diliatin sosok perempuan yang tempo hari itu tadi, besok-besoknya nih tiap hari ada aja tuh bangkai tikus terus, atau bahkan juga ada bangkai kucing juga di depan tokonya si Ardi. Sampai si Ardi ini mikir, masa iya ini tikus sama kucing pada sengaja datang di sini dan milih mati di depan tokonya? Kayaknya enggak deh, kayaknya nih ada narok deh. Tapi kalau iya, pelakunya siapa ya? Cuma ya udahlah, sama Ardi tetap diabaikan dan tiap hari udah dibersihin aja tuh bangkai-bangkainya. Sampai puncaknya pada suatu malam, lagi-lagi nih Ardi mendengar ada suara persis kayak waktu itu. Jadi kayak ada sekumpulan orang-orang tuh kayak ribut-ribut, kayak macam ada mau penjarahan. Namun waktu sama bapak dulu itu kan pas dilihat ternyata nggak ada apa-apaan. Makanya kali itu si Ardi ini tidak menutup toko dan malah nungguin sebenarnya itu suara apa sih, ngapain sih orang ribut-ribut malam-malam jam segini. Tahu-tahu si Pak Desardi ini terlihat berlari ke tokonya Ardi dengan wajah panik pucet gitu. Sampai si Pak Desardi ini langsung narik Ardi ke dalam toko dan buru-buru nutup rolling door-nya rapat-rapat di tokonya Ardi itu. Jadi mereka berduaan tuh di dalam toko. Di situ si Pak Desardi ini bilang, kita dalam bahaya Le, semua ini gara-gara ulah bapakmu. Ya Ardi makin bingung kan, kayak dia nanya ke Pak Desardi, loh kenapa gara-gara bapakku? Bapakku kan lagi sakit di rumah. Ini sebenarnya ada apa sih Pak De? Pak Desardi akhirnya cerita tuh. Kalau dulu setelah bapaknya keluar modal buat buka toko, Ardi yang masih kecil nih sakit keras dan harus segera dibawa ke rumah sakit buat berobat. Tapi bapak udah nggak punya duit lagi, duitnya udah habis buat modal buka toko. Akhirnya bapak nih pakai jalan pintas minta penglaris ke dukun. Tujuannya supaya si bapak bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk bisa menyelamatkan nyawanya si Ardi. Dan semenjak itu usaha toko bapak ini beneran rame dan Ardi juga sehat lagi selamat. Tapi para pemilik toko-toko lain tuh di pasar tersebut nggak seneng lah, merasa tersaingi. Kok tiba-tiba tokonya dia
rame. Apalagi pelanggan mereka juga pada pindah ke toko bapak semua. Jadinya satu persatu pemilik toko di pasar itu yang merasa pada sakit hati, rame-rame mulai ngirimin bapak macam-macam termasuk santet. Tapi ternyata selama ini semua kiriman itu tuh bisa ditangkis oleh dukunnya bapak. Nah, karena bapak merasa diserang kan, dia minta ke dukunnya itu untuk ngirim balik santet itu ke salah satu pesaingnya yang sempat nyerang juga. Jadinya kirim-kiriman dah tuh. Alhasil salah satu keluarga pesaingnya si bapak itu meninggal kalah. Dan itu mungkin adalah alasan kenapa saingan bapaknya itu mungkin dendam nyerang balik lagi pakai santet yang lebih kuat, lebih menakutkan karena dia nggak terima. Yang akhirnya membuat bapak jadi sekarat dan ibu juga jadi korban. Lagi cerita serius begitu, tiba-tiba suara Rio yang tadi itu terdengar makin dekat. Persis banget kayak suaranya waktu yang ada macam sama bapak tuh, kayak ada sekelompok pedalaman mau perang. Nah di situ Pak D bilang kalau suara itu adalah pertanda akan adanya petaka bagi siapa saja mendengarnya. Karena itu adalah tanda bahwa adanya kiriman santet kelas berat, gengs. Ya Pak D langsung ngajak si Ari langsung, udah kita ke atas aja yuk. Dimana di lantai atas tuh jadi penyimpanan stok barang gitu loh. Maksudnya biar lebih aman lagi daripada di bawah takut. Nah di atas nih memang ada sebuah ruangan khusus yang dari dulu kata bapak jangan dimasukin. Pokoknya cuma bapak doang lah yang boleh masuk. Karena penasaran dan pengen cari tahu, si Ardi sama Pak Desade pun memutuskan untuk membuka ruangan tersebut. Awalnya mah dikunci, jadinya didobrak, dibuka paksa. Dan bener aja ternyata di dalam tuh banyak banget benda-benda klinik, gengs. Namun diantaranya di sana tuh ada secari kertas bertuliskan Bahdi sama nomor teleponnya juga. Ya makanya setelah melihat benda-benda klinik itu dan ada tulisan Bahdi juga ya, akhirnya si Ardi percaya tentang apa yang tadi Pak Desade ceritain. Tiba-tiba di situ adeknya si Arif telepon ngabarin katanya Siva tuh di rumah yang paling kecil tiba-tiba demam. Ya Arif sih waktu denger itu katanya trauma. Maksudnya takut nih kalau dibiarkan begitu aja Siva nih bisa kayak ibu kemarin kan awalnya juga cuma demam-demam. Makanya begitu dapat kabar itu, semua ketakutan Ardi masalah tadi ada suara aneh-aneh segala macam yang kata itu kiriman santet langsung hilang. Ardi yang nggak peduli langsung buru-buru buka pintu untuk pulang tuh ngecek kondisinya Siva. Dan waktu Ardi buka pintu bener aja nggak ada apa-apaan. Ya udah sampai rumah Siva langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sama aja kayak ibu tuh, cuma dibilang demam biasa. Namun ya feelingnya si Ardi sama Arif bilang kalau kayak ini Siva bukan cuma kena demam biasa deh. Abisnya gejalanya mirip banget sama ibu waktu itu. Nah makanya si Ardi di situ kok inget nomornya si Mbah Di. Akhirnya telepon tuh. Tapi waktu itu yang angkat suaranya ibu-ibu. Ya Ardi langsung nanya kan, Mbah Di di mana ya? Terus dikasih alamatnya lah sama si ibu-ibu itu. Ari pergi ke sana tuh. Dan pas sampai, dia ketemu sama ibu-ibu yang ditelepon itu. Yang ternyata itu adalah istrinya si Mbah Di. Dimana si Mbah Di sendiri kondisinya lagi tiduran doang macam kayak orang koma, gengs. Cuman matanya mah kebuka. Yang mana kondisi seperti itu katanya disebut dengan vegetatif. Yaitu kondisi di mana seseorang dinyatakan tidak sadarkan diri. Tetapi matanya masih bisa terbuka atau tertutup ya, gengs. Ya pokoknya ceritanya begitu, gengs. Kalau dari itu kita juga baru dengar, baru tahu. Dan dengan kondisi vegetatif begitu, Mbah Di otomatis gak bisa ditanya-tanya lah, apalagi mau dimintain tolong, gimana caranya? Percuma jadinya Ardi jauh-jauh datang ke sana. Akhirnya udah Ardi balik tuh ke pasar buat nyariin Pak Desardi. Dengan maksud pengen minta bantuan dan solusi ini anaknya gimana nih. Karena menurut si Ardi, Pak Desardi kan udah cukup banyak tahu ya berarti tentang apa yang diperbuat sama bapaknya dia. Nah pas ke sana si Ardi langsung bilang, Pak Deh, Mbak Di ternyata kondisinya udah lebih parah daripada bapak. Dan Syifa sekarang sakit seperti ibu dulu. Ini aku harus kemana lagi untuk bisa nyembuhin Syifa? Sekarang Syifa di mana? Di rumah. Ya udah, ayo kita harus cepat ke rumahmu. Dia dalam bahaya. Pas mereka pergi tuh ke rumahnya si Ardi, di dalam kondisinya udah kacau, udah berantakan. Dan terdengar suaranya Arif tuh teriak-teriak dari dalam kamar mandi. Karena ternyata dia kekunci di dalam. Dan pas dibuka si Arif langsung bilang, Syifa, Syifa gitu loh. Mereka langsung lari kan ngecek ke kamar dan dilihat Syifa udah tidak bernyawa. Dia tergeletak di atas badan bapaknya, gengs. Dari hidung sama kupingnya Syifa juga keluar darah. Sementara bapak tuh yang ditindih Syifa berarti ya diem doang sambil nangis. Jadi memang kalau kata si Arif, waktu itu dia lagi di kamar mandi tuh buat buang air besar. Tiba-tiba ada suara gaduh kayak ada orang rame-rame yang mendekat ke rumah. Ya karena penasaran, si Arif ini berniat untuk ngecek itu suara apaan tuh. Dia buru-buru tuh ngeluarin buang air besarnya, tapi pas mau buka pintu loh, kekunci nggak bisa dibuka. Arif udah sempet gedor-gedor pintu kamar mandinya tuh dari dalam. Dia juga udah teriak berkali-kali tuh manggil Syifa, Syifa gitu, tapi nggak dibukain. Syifa juga nggak nyaut apa-apa. Sampai akhirnya malah terdengar suaranya Syifa teriak-teriak. Ya Arif panik lah, cuma tetap tuh pintunya nggak bisa dibuka. Sampai akhirnya tadi tuh si Ardi datang bukain pintu, tapi ya ternyata udah telat. Jadi Arif juga nggak ngeliat kejadiannya tuh gimana. Sementara kalau si bapak, ya keadaannya waktu itu kan bapak udah nggak bisa ngomong, gengs. Diem doang di kasur. Pokoknya setelah ditinggal Syifa nih, dengan keadaan dan kejadian seperti itu ya, Arif sama Ardi tuh merasa sangat hancur. Ardi yang udah mulai frustasi, sempat mau ngedatengin satu per satu tuh pesaing-pesaingnya bapak tuh yang diduga kan menjadi pelaku dari semua ini. Tapi hal itu langsung dicegah sama Pak Desardi. Si Pak Desardi ini bilang, udah jangan. Kalau orang lagi gelap mata itu bahaya, Le. Pak De takut kamu malah diserang juga karena dianggap nantangin mereka. Masalahnya, santet yang nyerang bapakmu itu bukan santet sembarangan, tapi santet Segoro Pitu. Ya tadi kan kita udah jelasin ya apa itu Segoro Pitu. Nah makanya Pak Desardi juga bilang, daripada kamu nyamperin mereka,
Sebenarnya masih ada cara supaya bapak nih bisa sembuh dan terbebas dari kutukan santet itu. Kuncinya pokoknya ada di bapakmu, di mana bapakmu itu harus diruat pakai 7 air dari tempat 7 jin segoro pitu itu tuh dipanggil. Nah, cuma di sini masalahnya 7 air 7 sumbernya itu kan harus didapetin dari mana aja gitu loh. Kagak ada kisi-kisinya, macam kayak tebak-tebakan. Ya udah gengs, kalau kata di treatnya itu Ardi sama Arif akhirnya sih pelan-pelan ngumpulin air dari 7 pantai yang terdekat dulu dari rumahnya dia yang siapa tahu berhasil. Dan pada saat dibilang kalau bapak akan dia urus selama Ardi sama Arif pergi. Yang kalau dari update-nya sih ya, Ardi sama Arif katanya udah selesai tuh keliling-keliling nyariin 7 sumber air itu. Dan bapaknya juga udah sempat diruat pakai air tersebut. Tapi ternyata hasilnya tidak terlalu berefek banyak. Dimana bapaknya Ardi yang masih sakit-sakitan. Karena mungkin ada beberapa sumber air yang salah. Jadi kayak bukan sumbernya kali ya. Jadi belum perfect 7 sumber. Cuma sih bapaknya untungnya udah bisa jalan pelan-pelan. Cuman ya tetap harus dibantu. Tapi at least maksudnya si bapaknya ini udah nggak muntah-muntah darah lagi gitu loh. Dan Ardi sama Arif juga kondisinya sekarang baik-baik aja. Namun memang toko sembako bapak itu udah tutup total. Karena ya Ardi sebenarnya kan nggak passion ya buat ngurus toko sembako. Dan Arif juga ya nggak mau, dia takut. Akhirnya mereka berdua milih untuk kerja biasa aja jadi karyawan. Ya udah begitu ceritanya majikan. Dan mungkin karena cerita dari thread ini itu menarik sampai viral, sampai ada yang bikin dokumenternya juga. Jadi semacam penggambaran visual kejadian yang Ardi alami waktu itu tuh gimana sih, seberapa mencekamnya. Ya pokoknya nanti kalau kalian mau nonton, mau lihat, semua link-linknya gue kasih di bawah lah, gue pin di kolom komen kali ya. Terima kasih majikan udah nonton semua. Kita semakin mendekati nih puncak dari Horrortober gitu kan. Halloween bentar lagi kan, tanggal 30-31 tuh. Jadi akan ada teman-teman cerita selanjutnya yang lebih begitu. Tungguin ya. Yang belum pada subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Minta like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi pokoknya di video teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita